Halo pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita sang penjagal terkuat yang memburu para mafia dengan bakat alami sebagai killer demi balas dendam. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Maru yang berhadapan dengan salah satu bawahan terbaik Bos Hong, yaitu Kim Yan yang merupakan mantan pasukan khusus Korea Utara. Meski orang-orang takjub pada kemampuan Maru yang mampu mengalahkan dua ketua elit, tapi mereka yakin Kim Yan berada di level berbeda dan pertarungan ini pasti menjadi kekalahan Maru. Namun Bos Hong tidak berpendapat demikian, di mana Maru adalah sosok yang terlahir menjadi manusia dengan hati iblis berbanding terbalik dengan para manusia pada umumnya yang harus menjalani berbagai macam situasi untuk ke titik tersebut. Bos Hong selalu mengajari Maru agar menyembelih binatang ternak dengan satu serangan instan untuk menghemat waktu. Lalu Maru pun mencoba menirunya seperti yang dicontohkan oleh bosnya. Saat melihat dia berhasil melakukannya dengan sempurna, dalam waktu sebulan membuat kedua mata Bos Hong terbuka lebar. Meski berhasil, tapi Maru merasa kesulitan dan berharap direkturnya memberikan koyo pereda sakit. Akan tetapi Bos Hong mengabaikannya dan makin penasaran karena Maru berhasil mempelajari keterampilan yang bisa dikuasai dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk memuaskan rasa penasarannya, maka dia memberinya tugas yang lebih sulit dengan sesuatu yang bahkan karyawan level ketua pun perlu waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Yang benar saja Bos Hong melepaskan kerbau ganas yang sudah dirantai dengan meminta Maru menyembelihnya. Hal ini tentu saja mengejutkan Maru, karena jika dia gagal maka kerbau tersebut berpotensi mematahkan tulang-tulangnya. Untuk kesekian kalinya Bos Hong dibuat tak bisa berkata-kata apapun akan hal luar biasa di depannya. Di mana Maru berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikannya dengan waktu 5 menit, padahal dia hanyalah pemula. Sejak saat itu dia yakin dirinya telah menemukan seseorang yang pantas disebut sebagai sang penjagal sejati. Kembali ke dalam pertarungan di mana Maru mulai menunjukkan perlawanan, bahkan berhasil membuat Kim Yan melepaskan pistolnya. Di sisi lain Bos Hong menanyakan kepada bawahannya terkait arti dari penjagal dan orang itu menjawab jika julukan itu biasanya dinamakan pria dengan ketiadaan, khususnya dalam dunia killer. Setelah mendengar jawaban tersebut, Bos Hong memuji bawahannya yang satu-satunya bergelar doktor. Di sisi lain Kim Yan memutuskan menggunakan pisau militer menunjukkan identitasnya sebagai prajurit. Tanpa membuang waktu dia segera melesat maju dengan tebasan beruntun yang sangat berbahaya. Bos Hong sangat paham akan kemampuan mengerikan Maru, di mana dia adalah wadah yang mampu diisi apapun. Yang benar saja Maru meniru serangan beruntun yang baru diterimanya dengan mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Hal ini membuat Kim Yan terperangah disebabkan keahliannya baru saja ditiru. Padahal dia telah melatihnya dengan latihan keras sebagai agen unit khusus yang seharusnya mustahil ditiru begitu saja. Bos Hong menilai jika Kim Yan bukanlah lawan yang mudah bagi Maru karena kemampuannya sangat hebat, bahkan sekarang mereka terus beradu tebasan. Akan tetapi Maru memiliki bakat yang mampu berkembang di setiap detik dalam pertarungannya seperti yang terlihat. Meski hanya beradu pisau, tapi kekuatan mereka sangatlah luar biasa. Setelah melesatkan puluhan tebasan, maka Kim Yan memutuskan menjaga jaraknya dan Maru pun melakukan hal yang sama. Akan tetapi Kim Yan segera melesat kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pertarungan ini akan dimenangkan oleh Kim Yan jika dia berhasil mengalahkan Maru sebelum semua tekniknya ditiru. Namun dia bisa kalah jika Maru berhasil bertahan dan pada akhirnya melewati semua kemampuannya. Bos Hong yakin jika bawahannya pasti penasaran akan siapa yang memenangkan perang ini. Akan tetapi dia tak mengizinkan mereka untuk melihat hasil akhirnya disebabkan dia tak ingin kehilangan salah satu dari bawahan berharganya. Lalu Bos Hong memutuskan untuk ikut campur dengan segera melompat ke arah mereka. Tanpa basa-basi dia melayangkan kapak besarnya ke tempat pertarungan tersebut.
Yang benar saja kapak itu menghantam area tepat di tengah-tengah mereka, menunjukkan dia ingin menghentikan pertarungan. Kemudian semua orang tercengang saat Bos Hong mengatakan jika dia memiliki sesuatu yang lebih menarik untuk dipertontonkan. Siapa sangka Bos Hong menyuruh Maru untuk melawannya sendiri karena dia akan mengajarinya bagaimana mencari sang penjagal sesungguhnya. Hanya saja Kim Yan tidak dapat menerima keputusan sepihak ini. Dia bahkan menodongkan senjatanya kepada bosnya sendiri sambil mengatakan jika Bos Hong terlalu menempatkan bocah pemula itu di tempat tinggi. Lalu Bos Hong memperlihatkan sebuah kartu VIP dari Hotel Bintang 5 dengan makanan yang sangat enak. Tapi kartu itu akan hangus dalam 1 jam jika Kim Yan tidak segera pergi ke sana, maka dia tak memiliki kesempatan menikmati makanan enak di sana. Kim Yan yang selalu mementingkan makanan melupakan pertarungannya dengan segera berlari mendapatkan kartu tersebut. Sebelum pergi Kim Yan meminta bosnya agar menghabisi pemula itu karena kematian adalah harga yang harus dibayarnya atas makanan yang dijatuhkannya. Setelah pengganggu pergi maka Bos Hong merasa dirinya harus menyelesaikan urusannya dengan Maru. Akan tetapi Maru segera melompat ke arahnya sambil mencoba menusuknya dari belakang, tapi Bos Hong dapat mengatasinya tanpa melihat arah serangan. Maru terus mempertanyakan di mana adiknya berada saat ini. Dengan gerakan ringan Bos Hong menghempaskan tubuh Maru dengan cukup sambil mengatakan apakah Maru hanya ingin mengetahui tentang adiknya saja. Maru yang terhempas kebingungan dari mana datangnya kekuatan luar biasa yang diterimanya. Saat mendarat tubuhnya tiba-tiba saja terbelah dengan kapak milik Bos Hong. Yang benar saja hal itu hanyalah khayalan Maru saat Bos Hong mengarahkan kapaknya. Sambil tertawa Bos Hong mengingatkan agar Maru mengeluarkan segala kemampuannya jika dia tak ingin mati. Kembali beberapa tahun silam di mana Maru baru saja menyelesaikan wajib militernya dan dia disambut dengan pemandangan terburuk dalam hidupnya. Di mana ayahnya telah mati sekaligus menunjukkan jika dialah kepala keluarga saat ini. Untuk menafkahi keluarganya, maka Maru terus mencari pekerjaan dan menemukan peternakan ini. Pekerjaan ini adalah sesuatu yang cukup sulit dikarenakan dia harus memiliki keahlian khusus untuk melakukannya. Tapi semua kesulitannya dapat Maru lewati atas bantuan Bos Hong yang selalu mengajarinya hingga ke bagian terkecil sekalipun. Dia juga mulai menikmati pekerjaannya walau orang-orang menganggap pekerjaan ini tidak manusiawi dengan memotong makhluk hidup berdaging, tapi Maru tak peduli disebabkan Bos Hong sudah sangat baik padanya. Maru meyakini Bos Hong sudah seperti ayahnya, tapi semua itu berubah dalam waktu singkat. Dia tak dapat menahan rasa sakit atas pengkhianatan serta kemalangan yang menimpa ibunya. Dengan penuh amarah Maru menyerang sambil mempertahankan kenapa Bos Hong melakukan hal ini padanya. Dia terus mendesaknya agar bicara, tapi Bos Hong mengatasi tiap serangan sambil tertawa. Tak hanya itu, Bos Hong bahkan mempermainkannya dengan memukul kepala Maru tanpa menggunakan sisi tajam dari kapaknya. Di sela itu dia juga mengingatkan Maru atas yang dipelajarinya di mana dia harus tetap menjaga ketajaman gerakannya dan saat gerakannya makin besar maka jaraknya juga akan tambah besar dari targetnya. Ucapan itu seakan meminta Maru agar tetap di dekatnya dengan hanya melancarkan gerakan untuk menghabisinya secara instan. Saat dia mencoba mendekat maka Bos Hong hanya perlu mempermainkannya kembali disebabkan gerakan Maru dianggapnya sangat mudah terbaca. Maru paham jika dia tak bisa mengalahkan Bos Hong tanpa sebuah rencana yang mematikan. Tapi dia masih bingung harus melakukan apa dan apakah dirinya harus mencoba menyayatnya secara perlahan seperti yang dilakukannya saat melawan Soho. Dia juga memikirkan cara saat mengalahkan Doyle dalam sekali tebasan yang sangat fatal dengan membuat gerakan pengalihan terus-menerus sambil menunggu momen terbaik. Hanya saja Maru memilih tidak melakukan hal itu karena Bos Hong terlalu kuat untuk serangan tipuan dan sejauh ini Kemna Kim Yan adalah yang terbaik dari dua ketua sebelumnya.
Di saat yang sama Bos Hong telah tiba di depan Maru karena dirinya dapat menebak jika Maru kecilnya terlalu keras dalam berpikir. Kedatangan Bos Hong yang acara tiba-tiba membuat Maru mundur dan Bos Hong mengingatkan jika dalam pertarungan nyata musuhnya takkan membiarkan Maru menghayal. Lalu Maru mengalami sebuah serangan dari Bos Hong sendiri hingga membuat tubuhnya bergetar. Kemudian dia meminta Maru tidak pernah lengah seperti ini saat melawan musuhnya. Dia juga mengingatkan agar Maru tidak bertarung dengan gerakan yang terlalu jelas. Siapa sangka Bos Hong benar-benar mempermainkan Maru dan sekarang dia mengangkatnya. Setelah itu dia menjatuhkan Maru dan mengungkapkan kekecewaannya karena Maru seharusnya tidak lemah seperti ini. Maru yang dijatuhkan segera bangkit kembali dengan tangan yang tak ingin melepaskan pisaunya. Tanpa basa-basi Maru melompat ke arahnya dengan mengarahkan tusukannya. Akan tetapi Bos Hong malah mempermainkannya dan dia memukul tiap bagian tubuh Maru yang salah dalam gerakannya. Ketiga orang ini sudah menduga jika bosnya sangatlah kuat dan pantas dijuluki sebagai manusia terjahat dan terkuat. Pria ini dapat menebak apa yang terjadi dan dia meminta kedua rekannya untuk memperhatikan pertarungan lebih detail. Dia mengakui jika bosnya sangat kuat, tapi Maru adalah manusia yang tak normal. Semua itu dibuktikan dengan Bos Hong yang memutuskan bertarung dengannya. Ditambah dia terus mengajari Maru seakan Bos Hong sedang mencoba membangkitkan kelahiran monster melalui Maru. Dia juga menganggap mereka yang ada di tempat ini adalah orang-orang beruntung karena Bos Hong telah menemukan pewarisnya, bahkan sekarang dia sedang menempanya. Meski Maru telah berjuang keras, tapi Bos Hong dapat mengatasi semua serangannya dan dia akan melawan Maru dengan serius jika bisa membuktikan kepantasannya. Maru yang dipenuhi amarah terus mengamuk, bahkan area sekitarnya makin menakjubkan dan Bos Hong sangat terkesan karena Maru benar-benar manusia dengan bakat alami yang berkembang tiap detiknya. Akan tetapi Bos Hong menganggap mereka berdua masih terpaut akan kekuatan yang terlalu besar baik dari skill maupun kekuatan. Tangan Maru tak hentinya bergetar akan kekuatan fisik Bos Hong yang sangat kuat. Bos Hong kembali mengucapkan kekecewaannya karena Maru sedang merendahkan dirinya dengan bertekuk lutut pada musuhnya. Dia memahami kemarahan Maru, tapi dengan kemampuan seperti ini maka dia takkan bisa menghabisinya. Tekanan kuat yang dimiliki oleh Bos Hong membuat Maru tak dapat menahan kapak besarnya dan dia hampir saja terbelah dua jika gagal menghindarinya. Karena Bos Hong melihat pisau Maru telah patah, maka dia menawarkan untuk bertarung dengan tangan kosong. Akan tetapi Maru tak berpikir demikian dengan segera berlari untuk mendapatkan pisau yang tergeletak di lantai. Hanya saja Bos Hong takkan membiarkannya begitu saja dengan melempar meja di dekatnya menuju ke arah Maru. Lalu Maru segera bergerak untuk menghindar sambil melesat maju ke arahnya. Hanya saja Bos Hong kembali mempermalukan Maru dengan membenarkan tali di kakinya yang terlepas. Setelah itu dia mencengkram kaki Maru seakan Bos Hong memiliki sebuah rencana yang jahat. Siapa sangka dia melemparkan Maru ke udara hingga dirinya kehilangan keseimbangannya. Dengan begini maka Maru tak dapat berbuat apapun dan dia menerima sebuah tamparan kapak dari Bos Hong. Dia bisa saja menghabisi Maru jika menginginkannya, tapi Bos Hong memilih untuk mempermainkannya. Meski tamparan kapak itu menyakitkan, tapi Maru setidaknya masih hidup. Tubuh Maru yang terhempas kini menabrak dinding dengan cukup kuat. Dia benar-benar tak berdaya di hadapan kekuatan mutlak seperti Bos Hong. Setelah cukup bermain maka Bos Hong akan memberitahu alasan dia melakukan hal ini. Langkah awal dia memutuskan untuk bertanya apakah Maru mengetahui kerugian dari pabrik obat yang dibakarnya. Totalnya adalah 300 miliar dan semua uang itu telah hilang sehingga para Yakuza sangat murka dengan tatapan yang menyala. Sebagai bos yang menyayanginya maka dirinya memutuskan menutupi kekacauan tersebut.
Akan tetapi mereka takkan percaya dan menerimanya begitu saja, sehingga dirinya membuat ibunya menjadi pecandu obat sebagai hukumannya. Lalu kekacauan yang mengerikan ini demi membuktikan kemampuan Maru sebagai killer berbakat demi mengembalikan uang itu dengan bekerja di dunia bawah. Dia bahkan harus mengorbankan 2 ketua yang diasuhnya serta puluhan bawahannya demi Maru tetap hidup. 300 miliar bukanlah jumlah yang sedikit, tapi Bos Hong berjanji akan membantunya dan takkan membiarkan para Yakuza itu menghabisinya. Maka dari itu Bos Hong berharap Maru memulihkan dirinya agar secepatnya bisa bekerja demi menghasilkan uang. Di sela itu Maru mempertanyakan kenapa bosnya tidak memberitahu secara langsung tanpa mempermainkannya seperti ini. Sambil tertawa Bos Hong mengungkapkan jika dirinya hanya ingin membuat semuanya menjadi lebih menarik. Ucapan itu membuat Maru yang tergeletak ikut tersenyum. Dia bahkan terus tertawa karena semuanya benar-benar menjadi lebih menarik seperti yang diinginkan Bos Hong. Maru tak menyangka jika dia memandang Bos Hong seperti guru dan ayahnya sekaligus penyelamatnya. Akan tetapi dia malah menyentuh keluarganya agar semuanya menjadi lebih menarik. Maru pun melontarkan hal yang sangat dibenci oleh Bos Hong di mana dia malah menganggapnya sebagai seekor babi. Dia juga menunjukkan wajah menakutkannya dengan niat takkan melepaskan siapapun yang ada di ruangan ini. Di sisi lain Bos Hong sangat murka atas julukan barunya dan dia takkan mengampuni Maru lagi. Meski gen babi memiliki kemiripan 95% dengan manusia, tetapi Bos Hong sangat membenci panggilan tersebut seakan dia memiliki kisah menyedihkan yang belum diceritakan. Lalu dia mendekati Maru secara perlahan padahal dia sudah berniat untuk pergi bahkan meminta Maru untuk memulihkan dirinya. Walau Bos Hong mendekatinya tapi Maru tak bergeming seakan hal inilah yang diinginkannya. Bos Hong pun mengangkat kapaknya sambil meminta Maru datang jika dirinya benar-benar percaya pada kemampuannya. Sementara itu Ketua Oh menulis sesuatu dengan darahnya sendiri dan hal itu membuatnya kedua bawahannya bertanya-tanya. Yang benar saja dia menulis sebuah surat wasiat kepada istrinya karena dia mungkin takkan kembali lagi. Sambil gemetar Ketua Oh memberitahu bawahannya jika tak ada yang pernah mengetahui kekuatan penuh Bos Hong saat bertarung dan hal itu bukanlah tanpa sebab. Di mana semua orang yang melihatnya bertarung dengan mengeluarkan segalanya tak ada yang selamat untuk menceritakan menandakan mereka juga pastinya akan dihabisi bersama Maru. Tak seperti sebelumnya, tapi kini Bos Hong lah yang memulai serangan berbanding terbalik dengan beberapa menit yang lalu dan Maru segera melompat menghindar. Hanya saja kapak besar Bos Hong seakan mengikutinya dengan tiba di depan matanya. Sambil terus menghindar Bos Hong menegaskan apakah Maru sudah melupakan semua yang diajarkannya hingga dia berani melukai perasaannya seperti ini. Lalu dia juga mengingatkan akan selalu yang dikatakannya di mana Maru tidak boleh menghindar secara lurus saat diseruduk kerbau, tapi kali ini dia melakukannya. Bos Hong mengajari Maru semua yang diketahuinya meskipun Maru belum mengetahui jika teknik tersebut sebenarnya adalah teknik killer. Akan tetapi Maru yang tidak menghindar berniat mengambil resiko dengan menangkap pegangan kapak lawannya. Di sela itu Bos Hong makin takjub disebabkan refleks serta insting Maru makin meningkat dibandingkan sebelumnya. Dengan menangkap gagang kapaknya maka Maru menciptakan sebuah kesempatan di mana dia mengincar targetnya secara langsung dalam area berbahaya. Meski pisau itu mengarah ke lehernya, tapi Bos Hong tetap tertawa. Dia mengakui jika upaya Maru sudah sangat baik, tapi bukan berarti dia akan mudah melukainya dengan serangan sederhana. Bos Hong sangat percaya diri pada kekuatannya dan dia hanya menghindari serangan tanpa melakukan pergerakan yang berlebihan. Namun Maru malah melakukan hal yang tak terduga di mana dia memanjangkan jangkauan serangannya dengan memegang ujung gagang pisau di tangannya. Lalu menekan gagang itu dengan jari-jarinya sehingga menciptakan sebuah lintasan serangan yang berbeda dari sebelumnya.
Bos Hong mencoba menghindar tapi usahanya tak maksimal disebabkan pisau itu terlalu dekat dengannya dan pisau itu menyayat wajahnya. Para anak buahnya yang melihat pemandangan ini sangat terkejut karena mereka tak pernah melihat bosnya dilukai oleh seseorang. Tak hanya mereka tapi Bos Hong sendiri sangat terkejut dan semua itu dapat terlihat jelas dengan dirinya yang terdiam untuk sesaat. Ketua Oh benar-benar tak mengerti bagaimana bisa seorang pemula terus berkembang dalam waktu singkat bahkan memiliki insting serta pengamatan baik dalam pertarungan dengan mencoba menciptakan celah bagi musuhnya. Setelah melihat satu serangannya berhasil maka Maru kembali menyerangnya. Akan tetapi Bos Hong segera menggunakan kakinya untuk menghempaskan Maru dan upayanya berhasil karena Maru terlalu mengawasi tubuh bagian atas lawannya yang memiliki kapak. Saat terseret Bos Hong mengungkapkan akan hatinya yang sedikit terluka karena Maru benar-benar ingin menghabisinya. Maka dari itu dia takkan sungkan pada Maru dan datang kembali dengan tendangan dari kedua kakinya. Maru mencoba menangkis serangan tersebut, tapi tekanannya terlalu kuat. Maru bahkan terlempar ke belakang dan mengalami benturan. Meski sekujur tubuhnya terasa sakit, tapi Maru bangkit kembali di sana. Dia harus menuntaskan orang yang menyentuh keluarganya. Kemudian Bos Hong mengangkat kapaknya dengan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Hal itu dilakukan agar Maru tidak bisa mengetahui arah serangan dari kapaknya. Jika Maru tidak segera bereaksi dengan jarak dekat seperti ini, maka hidupnya akan berakhir. Namun pengamatan Maru makin tajam dan dia takkan diam begitu saja. Yang benar saja saat dia melihat kapak lawannya, maka Maru segera menghancurkannya dengan palu. Untuk kesekian kalinya Bos Hong kembali terkejut karena Maru benar-benar mampu mengambil keputusan yang baik sehingga menambah masa hidupnya. Tak sampai di situ saja Maru malah menanyakan sebutan yang pantas saat dirinya menghabisi seekor sapi. Lalu dia tanpa ragu terus menggebuki Bos Hong dengan palu di tangannya sambil memberitahu jawabannya yaitu sapi mati. Ketua Oh dapat melihat jika teknik Maru tidaklah asing baginya. Siapa sangka Maru sedang meniru teknik yang dimiliki oleh Baek Soho secara brutal. Bos Hong yang tak menduga serangan itu segera melindungi dirinya dengan kedua lengannya. Tak sampai di situ saja, Maru juga menggunakan tusukan yang dimiliki oleh Doyle hingga berhasil melukai lawannya. Maru benar-benar menunjukkan betapa menakutkan dirinya yang bahkan meniru teknik pisau militer gadis sebelumnya. Serangan yang tak terduga dengan kombinasi aneh benar-benar efektif dalam menghadapi Bos Hong. Ketua Oh mulai memikirkan potensi Maru yang mungkin saja akan menjadi monster dalam dunia killer dengan kemampuan peniru instan yang seharusnya mustahil. Jika seperti ini terus maka Bos Hong benar-benar bisa dikalahkan. Akan tetapi serangan seperti itu tak lebih dari sebuah goresan bagi tubuh perkasa Bos Hong. Lalu dia segera mencengkram Maru sambil mempertanyakan apakah dia benar-benar melihatnya sebagai binatang. Dia pun terus memukulnya sambil mengatakan jika dirinya telah merawatnya dengan sangat baik, tapi Maru malah membalasnya dengan perkataan kejam seperti itu. Tak hanya itu, dia juga membersihkan semua kekacauan yang dibuatnya dengan membakar peternakan senilai 300 miliar dan hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun Bos Hong adalah seorang direktur, tapi terdapat batasan sejauh mana dia bisa bertindak, tapi untuk Maru dia bahkan mempertaruhkan hidupnya. Dia bahkan menantang Yakuza Jepang dan organisasi Korea yang tidak terima akan keputusannya untuk saling menghancurkan sampai akhir. Karena kekuatan serta pengaruhnya yang dianggap bukanlah lawan lemah, maka orang-orang itu memutuskan menyetujui keputusannya demi tidak adanya korban jiwa yang tak diperlukan. Tapi Maru malah ingin menghabisinya, bahkan memandang rendah dirinya. Lalu Bos Hong mengungkapkan jika dirinya tak ingin menghabisi Maru karena melakukannya adalah sesuatu yang mudah baginya.
Namun jika dia bersikap seperti ini dengan tidak tahu terima kasih, maka Bos Hong tak punya pilihan selain melakukannya karena Maru pasti akan membuat situasinya menjadi buruk jika dia tak bisa dikendalikan. Untuk sesaat Maru tercengang karena mulai berpikiran apakah hari ini adalah akhir dari segalanya. Untuk balas dendam, dia telah membuang semua kenangannya bersama Bos Hong agar dia tak ragu serta membuang semua perasaan positifnya. Dia bahkan sampai membuang emosinya untuk melihat manusia sebagai binatang agar menang. Setidaknya itulah yang dipikirkannya, tapi kenyataannya Maru masih menyisakan satu hal yang belum dibuangnya, di mana dia belum membuang hidupnya sendiri demi menciptakan kelahiran sosok baru yang tak berperasaan tanpa rasa takut akan apapun. Di sela itu Bos Hong telah bersiap untuk menghabisinya secara langsung. Akan tetapi Maru dapat melihat gerakan yang dilakukan oleh Bos Hong menunjukkan inderanya makin tajam. Dengan membuang keyakinannya untuk hidup, maka Maru akan menerobos segalanya tanpa ragu.